hundreds of men as well. Tapi emang dasarnya gua itu nggak senang rutinitas, harus datang jam segini, pulang jam segini gitu, dan rutin gitu tiap hari. Kuliah pun hancur walaupun kuliah musik. Nama gue Rian Rizky Fitra. Gue kalau di luar dipanggil Rian, kalau di sini gue biasa dipanggil Fitra. Gue di sini dipercaya untuk bermain musik di BHPT, pegang sebuah instrumen drum yang sebenarnya udah lama saya udah nggak mainin di luar. Saya lama sekali nggak main drum gitu. Kenal musik dari SMA. SMA itu gua ikut festival biasa lah ya, festival SMA. Sempat menang beberapa juara-juara gitu, dan gue juga sempat the best drum ya, istilahnya kayak gitu dulu yang dikejar kayak gitu. Enggak, waktu kecil malahan gue begajulan, begajulan malahan, nakal dan nggak pernah, maksudnya masuk sekolah, cuma nggak pernah ke kelas gitu, langsung ke kantin atau langsung nongkrong atau langsung jalan-jalan kabur gitu. Maksudnya dari kecil nggak senang belajar kali ya, nggak senang masuk sekolah, maksudnya ya rutinitas belajar lah, rutinitas sekolah, ya gitulah, karena nggak naik kelas, akhirnya pindah sekolah untuk naik kelas. Pindah sekolah, terus ketemu teman-teman yang emang senang main musik waktu itu. Itu kelas 2 SMA. Belajar main drum dasar sampai akhirnya ya ngulik karena senang dengan kayak gitu, ngulik. Orang tua senang kan anaknya punya kegiatan, dan dibelikanlah mungkin alat drum, akhirnya sampai ngulik serius. Lucunya itu drum tanpa studio, yang drum itu ditaruh di ruang tamu, ya di dalam rumah, di ruang tamu, nggak ganggu, satu rumah. Ya mungkin karena senang lihat anaknya berkegiatan. Pas ketemu drum itu emang, dan teman-teman musiknya ya di sekolah, ya mau nggak mau kita harus sekolah, maksudnya secara nggak langsung ngebawa lah lingkungan lah, akhirnya ikut festival gitu. Orang tua senang, prestasi bagus mungkin ya, bukan prestasi sih, karena guru-guru juga senang, karena kalau kita setelah festival itu bawa piala gitu, mereka senang. Mungkin dari sana mungkin hasil penilaian maksudnya guru pelajaran gitu, walaupun nggak pintar-pintar banget, cuma dikasih nilai yang di atas rata-rata lah gitu. Saat itu kuliah, dan emang nggak kuliah, akhirnya didaftarkan lah kuliah di musik juga. Tapi emang dasarnya gua itu nggak senang rutinitas sekolah ya, maksudnya rutinitas kapal kuliah gitu, harus datang jam segini, pulang jam segini gitu, dan rutin gitu tiap hari. Kuliah pun hancur walaupun kuliah musik. Itu bukan faktor utamanya. Waktu itu ada teman yang dulu di satu sekolah, ada teman dia ke Jakarta mengadu nasib musik lah. Waktu itu teman lingkungan sekolah juga. Dia panggil gua tuh di Bandung tuh. Dia bilang, "Rian, lu ke Jakarta aja, ke Jakarta. Di sini banyak teman anak-anak nih yang main musik, anak-anak daerah kita. Dulu gua di Samarinda kan dulu SMA-nya. Akhirnya gua minta izin orang tua,
minta izin, dan emang orang tua mengizinkan karena gue juga di Bandung kuliah juga enggak gitu, padahal ya kecewa lah waktu itu orang tua. Ya udah, kalau lu pengen kerja, maksudnya kejar karir ke Jakarta, ya udah. Akhirnya gue ke Jakarta tuh tahun 2002. Saat itu gue jarang main drum, udah jarang main drum. Gue mengulik studio itu di situ. Gue belajar recording, belajar pengen di belakang layar tuh di situ. Dari saat itulah gue senang kerja di balik layar, kayak ya produksi musik lah. Gue senang tuh waktu itu dikasih lihat software audio dan segala macam. Kaget sih gue di Jakarta, kaget karena lingkungan maksudnya lingkungan musisi yang gue nggak wah lah gitu kan, wah. Semenjak gue kerja audio, gue mixing, ya maksudnya gue ngerjain audio, mixing, mastering gitu, ya gue mulai ngeganja. Gue mulai kenal itu ganja tahun 2005 mungkin, 2005 gue boleh kenal. Ya awalnya gue nggak terlalu nggak terlalu suka gitu, dan ya setelah lama-lama dicekokin mulu akhirnya jadi kebiasaan nih, jadi rutin, jadi edik lah. Tapi secara nggak sadar itu menjerumuskan gue kali ya, akhirnya gue terciptalah lingkungan seperti itu. Gue dekat sama orang-orang itu. Karena gue ngeganja, terus ya lu tau lah ya, orang ganja matanya beler, terus gue jadi introvert, jadi nggak mau ketemu orang, jadi takut ketemu ini, takut nanti kalau gue ketahuan nih gitu ntar nih. Dan undang-undangnya, hukumnya melarang, ya gue takut. Itu yang mengganggu, sebenarnya itu yang mengganggu karir gue. Seharusnya gue bisa ngejar job ini, project ini, itu gue tinggalin. Itu maksudnya gue ambil gara-gara ya gue takut gitu, takut ketahuan, takut apa segala macam. Ya itu, dan faktor gue senang kerja sendiri juga di studio, dan gue maksudnya introvert lah istilahnya gitu. Gue orangnya yang susah fokus, gerasa gerusuk. Gue kalau ngerjain satu hal gitu nggak selesai, gue kerjain hal lain lagi, nggak selesai ngerjain ini lagi. Saat gue kena itu ganja, kalau saat gue lagi high gitu, gue bisa fokus satu kerjaan. Dan sebenarnya orang bilang banyak ya kalau pakai ganja tuh biar fly, biar tidur, biar apa. Itu sebenarnya enggak. Gue bisa nggak tidur berhari-hari gara-gara nggak ganja, dan gue bisa fokus sama kerjaan gue atau apa gitu, main musik atau apa segala macam, bisa ngulik. Apalagi untuk audio, gue bisa dengar apa yang tidak terdengar. Gue bisa lebih peka 10 kali dari pendengaran gue yang biasa. Lama-lama gue jadi kecanduan dong. Gue kecanduan itu, butuh itu butuh, walaupun apapun. Maksudnya kalau gue bilang adiktif itu apapun bisa jadi adiktif ya. Kalau lu sudah memakai berlebihan, itu salah. Gue udah berlebihan, dan gue lebih sering ngeganja daripada ngerokok gitu. Dan gue berhenti ngerokok, gue ngeganja aja lah gitu. Sempat berhentilah 2 tahun, terus pakai lagi, terus berhenti lagi setahun, pakai lagi. Ketergantungan ya, itu bener, itu ketergantungan juga. Kalau gue nggak pakai ini, gue nggak bisa fokus. Dan 3 tahun terakhir gue di studio, dan intens di studio, salah satu studio. Dan itu memang kliennya banyak banget ya waktu itu. Studio kita orang datang banyak untuk
live recording untuk bikin konten dan streaming. Terakhir kita streaming waktu COVID awal-awal itu kita streaming online dan gue sibuk banget. Itu ya gimana, gue terlena sama lingkungan gue yang seperti itu dan segala macam, dan ya gue nggak ada takut-takutnya lah, maksudnya gitu. Akhirnya ketangkep. Yang paling gue salahin itu adalah musik. Ya, kalau gue main musik lagi, gue bakalan gitu. Gue pasti bakalan gitu lagi karena teman-teman gue kayak gitu semua. Ya udahlah, gue lepas aja lah. Lagian juga karena selama ini gue dapat hasil dari sana, gue belanjain buat itu juga, dan gue nggak ada apa-apa. Buat apa juga kan? Udahlah, gue berhentilah main musik. Jadi gue sempat nganggur, bukan nganggur sih, sempat selama setahun, selama di Cipinang ya, selama setahun gue maksudnya menutup diri lah. Nggak ada kegiatan, jadi nggak ada kegiatan, gimana ya, rasanya ya hampa. Awalnya sih baik-baik aja sih, awalnya pertamanya, cuma lama-lama berasa nih, pasrah lah. Jadi nggak ada semangat hidup, nggak ada. Itu bisa mungkin kalau lama-lama kalau gue nggak punya kegiatan, mungkin gue udah di atas sana kali ya. Terus adalah kawan gua, ada juga teman-teman gua yang tahu gua di luar bagaimana juga, dan ternyata teman gua juga banyak yang di sini dulunya. Lu ngapain sih di blog? Katanya dia gitu. Ngapain sih, mending main musik lagi aja gitu. Ya gua juga tawarin itu kan, gue juga setengah-setengah kan. Awalnya gue ditawarin audio, megang audio. Ya udahlah, megang audio juga di sini. Kegiatan gue juga di luar terakhir gue juga intens, ya udah maksudnya kerjanya juga nggak capek-capek banget. Akhirnya lama kelamaan gue ditawarin main drum lagi di sini. Akhirnya gue aktif nih, jadi balik lagi, dan gue nggak butuh itu ternyata gue nggak butuh itu, butuh dorongan sebenarnya, dorongan dari diri sendiri kayaknya ya. Dipaksa, mungkin niat gue tuh lebih dipaksa, gue harus tiap hari bangun pagi, terus pegang stick, ya fingering apa segala macam, mungkin harus dibangun gitu. Rutinitas yang sebenarnya yang gue benci di luar itu yang ya rutinitas bangun pagi, terus pulang jam segini. Mau nggak mau gue lakuin sekarang di sini. Gue harus bangun pagi dan harus begitu terus karena gue harus begitu sebenarnya. Harus maksakan diri, orang-orang semuanya harus gitu semuanya. Niatnya harus diasah. Dan ternyata gue nggak butuh doping, nggak butuh ganja, nggak butuh narkoba buat hidup, bisa beraktivitas, bisa senang ya, bisa bahagia walaupun gue di sini, bisa hidup tanpa itu, bener. Di sini gua ya awal gua ikut, gua diingetin kalau harus seperti ini, harus seperti itu ya. Ini untuk kebaikan lu sendiri, untuk lu di luar, untuk persiapan lu nanti di luar bagaimananya ya. Lu harus ikutin peraturan di sini. Sebenarnya musik juga lah yang nyelamatin gua, walaupun sebenarnya musiknya nggak salah sih, gua nggak apa. Yang salah itu gue sendiri. Gue sendiri yang terlena sama keadaan waktu itu. Ya sebenarnya sih lu mau di penjara atau mau di luar juga, kita hidup harus jalanin rutinitas, sebenarnya harus dipaksa. Kitanya sendiri harus memaksakan diri supaya itu menjadi kebiasaan.
di luar pun gue harus seperti itu juga. Di sini gue dibimbing untuk selalu seperti itu, untuk gue supaya siap